Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan review jurnal Zarpada dengan judul Material Semikonduktor dan Deteksi Radiasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui material-material semikonduktor yang dapat dimanfaatkan sebagai pendeteksi radiasi. Semikonduktor dapat dibagi menjadi dua, yaitu semikonduktor unsur dan semikonduktor majemuk, di mana semikonduktor unsur terdapat pada tabel periodik unsur pada kelompok 4, contohnya silikon dan germanium. Sedangkan semikonduktor majemuk terdapat pada kelompok 3 dan 5, contohnya gallium arsenide dan indium fosfid, dan juga terdapat pada kelompok 2 dan 4, contohnya CDTE. Untuk pendeteksian radiasi semikonduktor majemuk memiliki keunggulan yang timbul dari berbagai macam daya henti dan celah pita. Contohnya yaitu energi ikat celah yang berkisar dari 1,35 hingga 2,6 elektron volt dan nomor atom rata-rata dari 30 sampai 90 yang dapat kita lihat pada tabel 1, di mana menunjukkan bahwa dengan mencocokkan celah pita dengan daya henti, bahan tersebut dapat diaplikasikan dalam deteksi radiasi. Deteksi radiasi menggunakan senyawa semikonduktor. Semua detektor semikonduktor beroperasi sebagai ruang ionisasi keadaan padat. Pada gambar 1 menggambarkan geometri detektor planar sederhana, di mana radiasi pengion yang diserap dalam volume sensitif mempengaruhi pasangan lubang elektron dalam proporsi langsung dengan energi yang diendapkan, yaitu N0 sama dengan E0 per epsilon, di mana N adalah jumlah pasangan elektron hole yang dihasilkan, E0 adalah energi yang tersimpan, dan epsilon merupakan energi rata-rata yang digunakan untuk membuat pasangan elektron hole. Ketika medan listrik melintasi detektor, menyebabkan muatan pembawa yang bebas melayang menuju ke arah katoda dan anoda dengan kecepatan V elektron dan V hole, yang menyebabkan muatan yang diinduksi pada elektroda ke dalam elektronik. Teorema Shockley-Ramo menyatakan bahwa terlepas adanya muatan ruang, perubahan muatan induksi pada elektroda disebabkan oleh muatan Q pindah dari Xi ke Xf yang diberikan oleh persamaan delta Q induksi sama dengan integral Xi Qe X dx, di mana dapat kita lihat pada persamaan 1. Pada semikonduktor, kerapatan elektron dan lubang perangkap selalu ada yang mengakibatkan hilangnya muatan pembawa dan karenanya mengisi pada elektroda. Untuk semikonduktor majemuk menghasilkan kerapatan perangkap yang jauh lebih tinggi daripada semikonduktor unsur. Oleh karena itu, masa hidupnya lebih pendek. Contohnya yaitu CdZnTe, di mana fraksi muatan yang diinduksi pada elektroda paling baik dijelaskan oleh efisiensi pengumpulan muatan CCE diberikan oleh persamaan Higgs, yaitu dapat kita lihat pada persamaan 2 di slide, di mana L adalah ketebalan detektor, X0 adalah jarak dari katoda ke titik yang menghasilkan muatan, lambda E dan lambda H adalah panjang derih pembawa pada medan listrik yang diterapkan. Selain perluasan karena pengumpulan muatan yang buruk, lebar puncak energi delta E juga diperluas oleh statistik pembawa, yaitu Fano noise dan elektron noise. Untuk detektor yang sangat tipis terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yang dapat kita lihat pada persamaan 3 di slide, di mana sigma kuadrat F adalah varian dari kebisingan karena generasi pembawa atau bisa disebut dengan kebisingan Fano. Sigma kuadrat E adalah varian dari kebisingan arus bocor dan kebisingan penguat, dan sigma kuadrat C adalah varian dari kebisingan karena pengumpulan muatan tidak sempurna. Untuk nilai kebisingan Fano dapat kita lihat pada persamaan 4. Dan untuk kebisingan elektron dapat kita lihat pada persamaan 5. Untuk kasus lambda E tidak sama dengan lambda H yang berlaku untuk semikonduktor majemuk, yaitu dapat kita lihat pada persamaan 6 di slide, di mana dengan
kita mengasumsikan medan listrik yang seragam, maka persamaan 6 dapat digunakan untuk menghitung lebar celah, yaitu delta EC. Pendekatan yang digunakan yaitu pada persamaan 7. Persamaan 7 diperoleh bahwa fungsi resolusi semikonduktor majemuk cukup baik dengan eksponen muatan yang terperangkap, di mana bentuk fungsional dari istilah trapping yang menurunkan ekspresi analitik umum mencakup efek geometri, di mana bisa diungkapkan dalam bentuk GE E kuadrat, di mana GE itu sendiri dapat mereduksi menjadi konstan ketika panjang penyerapan 1/E menjadi sebanding dengan ketebalan detektor yang berlaku untuk detektor spektroskopi. Pada tabel 2, senyawa yang menunjukkan respons spektroskopi terhadap sinar X yaitu E/E lebih besar dari 1 dan menunjukkan indikasi respon terhadap radiasi. Contohnya yaitu CDTE, CDZNTE, dan HGL2 telah cukup matang untuk menghasilkan sistem deteksi yang layak secara komersial, dan 4 lainnya sangat dekat. Sifat fisik dan listrik dapat kita lihat pada tabel 2, di mana material silikon memiliki nomor atom 14, densitasnya 2,33 dan energi IK sebesar 1,12. Dan material germanium memiliki nomor atom 32 dengan densitas 5,33 dan energi IK sebesar 1,57. Material indium phosphide memiliki nomor atom 14,49 dengan densitas 4,78 dan energi IK sebesar 1,43. Dan untuk unsur-unsur yang lain dapat kita lihat pada tabel 2. Energi resolusi terbaik untuk detektor planar yaitu dapat kita lihat pada tabel 3, di mana telah dilakukan beberapa penelitian. Diperoleh ketebalan detektor yang sesuai, energi dan suhu yang baik untuk unsur semikonduktor sebagai material deteksi radiasi. Kadmium zinc telluride CDZNTE merupakan senyawa semikonduktor yang memiliki kisi-kisi tipe singlet dengan nomor atom dekat dengan CDTE dan dengan kepadatan sekitar 3 kali lipat dari Si. Dengan penambahan beberapa persen Zn terhadap CDTE mengakibatkan peningkatan celah pita serta energi pembentukan. Resistivitas dari CDZNTE adalah antara 1 dan 2 orde. Besarnya lebih besar dari CDTE, dan dengan demikian arus bocor lebih rendah. Selain itu, CDZNTE cenderung tidak menderita efek polarisasi yang biasanya dikaitkan dengan CDTE, di mana penampilan spektral terbaik dicapai dengan fraksi Seng 10%. Resolusi energi FWHM yang khas pada 59,54 kV berada dalam kisaran 1-2 kV pada suhu kamar dan akan menurun dengan penurunan suhu ke resolusi minimum pada 243 Kelvin. Merkuri iodid HGL2 memiliki keluarga logam berat dengan struktur berlapis. Material ini relatif lunak dan membentuk kisi tetragonal pada suhu di bawah 403 Kelvin. Dikenal sebagai fase alfa, dan kristal muncul berwarna merah dengan energi band gap 2,13 elektronvolt. HGL2 juga mengalami transformasi fase menjadi ortorombik, yaitu fase beta, muncul berwarna kuning dengan energi band gap 2,5 elektronvolt. Hubungan lebar celah pita dengan atom-atom penyusunnya yang tinggi membuat HGL2 menjadi material yang cocok diaplikasikan pada spektrometer gamma ray, karena penyerapan fotolistrik bervariasi dan sensitivitas spesifik 10 kali lebih besar dibandingkan dengan germanium untuk energi yang lebih besar dari 100 kV. Gallium arsenide memiliki struktur kisi kubik sederhana dengan celah pita cukup lebar. Owens melakukan penelitian, membuat serangkaian detektor dari gallium arsenide dengan kemurnian sangat tinggi yang ditanam oleh deposisi fase uap kimia.
Karakteristik kerapatan arus khas di 100 volt adalah kurang dari 0,04 nanoampere, di mana resolusi energi FOHM yang diukur di mana ketebalan detektor yang digunakan yaitu 0,8 mm persegi. Silikon karbida adalah sebuah polimorf dengan lebih dari 200 politips, namun hanya 3 yang memiliki sifat yang cocok untuk deteksi sinar X, yaitu 3H, 4H, dan 6H, di mana 4H memiliki sifat listrik terbaik dengan detektor piksel kecil telah mencapai resolusi energi 693 elektron volt FOHM di 59,54 kilo elektron volt. Indium fosfid adalah bahan celah pita langsung yang sifat struktur dan elektroniknya serupa dengan Si dan GaAs. Indium fosfid memiliki salah satu mobilitas elektron tertinggi dari setiap bahan semikonduktor, sekitar 3 kali lipat silikon, sehingga sangat cocok untuk aplikasi di mana diperlukan operasi penghitungan kecepatan tinggi. 4. Teknik peningkatan spektral dapat dibagi menjadi dua, yaitu RTD dan detektor grid coplanar. RTD sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk elektron dan lubang untuk melintasi lebar detektor ialah TE sama dengan L per mu E kali E, di mana waktu transit elektron dan lubang secara langsung tergantung pada mobilitas pembawa. Pertimbangan interaksi dalam volume detektor ketika mu C lebih kecil dari mu H dalam metode RTD semua pulsa dengan waktu naik melebihi ambang yang ditentukan, di mana efek RTD ini dapat kita lihat pada gambar 2 dengan menunjukkan respon yang diukur dari 3 mm. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa amplitudo dari puncak terendah di 9 kilo elektron volt pada dasarnya sama di kedua spektrum karena seluruh sinyal disebabkan oleh elektron. Namun puncak-puncak semakin menurun pada RTD on karena energinya meningkat. Metode yang kedua yaitu metode detektor grid coplanar, di mana metode ini pada dasarnya adalah evolusi dari grid freeze klasik yang diperkenalkan untuk mengurangi efek pengumpulan muatan yang tergantung pada posisi pada detektor gas. Dengan memasukkan kisi-kisi dalam volume gas dekat anoda perangkat, dimungkinkan untuk membiaskan elektron demikian sehingga elektron melayang ke arah anoda melalui kisi dan ion positif melayang ke arah yang berlawanan. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan material-material semikonduktor dan dari baik semikonduktor unsur maupun semikonduktor majemuk, kualitas material harus ditingkatkan untuk menghasilkan material yang efektif untuk detektor. Dengan membangun serangkaian lapisan-lapisan semikonduktor dengan memperhatikan ketika PM lebih kecil dari PS untuk material tipe N dan dengan PM lebih besar dari PS untuk material tipe P, di mana V ini adalah fungsi kerjanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.